jalan akses yang kita lalui dari kedatangan itu, kita datang dari arah sana tuh. Turun ini masih oke lah ya. Udah ada jalan ke desa. Nah ini pos itunya apa namanya, penjaga. Nah inilah lokasinya. Tadi barusan kita sunrise, mataharinya udah agak tinggi tapi langsung ketutupan lagi sama awan. Nah suasananya agak mendung. Nah ini dia nih aksesnya seperti kayak gini. Nah inilah kondisi aksesnya nih. Di sana itu jalannya agak sedikit menanjak. Terus di bawah tanjakannya itu becek, jadi kalau nggak kuat tanjak otomatis akan terjebak gitu. Nah ini suasananya nih sekeliling. Mungkin ini ada hiburan lain untuk yang iseng-iseng main kano, bisa berdua. Sewanya itu 20.000 per 30 menit. Jadi kita akan dipasangi rompi untuk pengaman gitu ya. Pelampung, rompi pelampung, kemudian ya kita kayak kemarin anak-anak udah sempet ngerasain main sana. Ini jalan akses ngelewatin depan saung. Kita bikin tenda di sini. Halo. Kita bikin tenda. Kemudian kita manfaatin ada batang-batang ranting teh. Kita pakai aja untuk bikin perapian untuk ngangetin. Nah ini dapur, jadi karena itu space-nya udah habis buat dipakai tenda, dapur masak-masak kita pakai space sebelah. Alhamdulillah baik. Si AA penjaganya membolehkan kita bikin tenda di situ. Nah ini kayak gini nih kondisinya. Agak becek. Nah ini kondisi toiletnya. Toiletnya cukup bersih. Airnya juga melimpah ya. Aman lah. Jadi nggak usah khawatir. Ini dia. Sebenarnya view-nya sih oke ya. Nah, ya begini. Kondisi lapangan kalau kita camping di ground, mungkin tanahnya kayak begini. Jadi tanah-tanah botak ya, nggak ada rumput. Tapi pengelolanya di sini udah menyediakan outlet. Jadi di sini ada outlet listrik, kemudian ada air. Jadi kebutuhan listrik dan air nggak khawatir, itu yang menyenangkan lah. Nah ini kalau kita terusin posisi sebelah kiri begini nih suasananya. Ada burung. Jadi jalannya cuma satu jalur. Bisa bikin tenda di sini. Mobilnya searah jalur, kemudian tenda ada di sebelah. Nah, kekurangannya kalau sudah dibangun tenda otomatis yang lain tidak bisa lewat sini gitu. Tapi kalau menurut si AA pengelola di atas sana ternyata ada jalan. Nah, itu jalan tuh. Kemudian diarahkan balik arah lewat sana. Ini ada air lagi.
Ini juga ada listrik, jadi air sama listrik itu kabel sama pipanya ditanam di bawah tanah. Nah ini mungkin spot yang lumayan bagus lah ya. Jadi kondisinya kayak gini. Kita mengunjungi ini di Februari pertengahan, tanggal 19 tepatnya. Jadi kita kesini dari tanggal 17 malam. 17 malam kita sampai. Jadi kita sempat nginep 2 malam di sini. Yang pertama kita pakai tenda kecil, dikombin dengan bagian tidur di mobil, sebagian di tenda kecil. Ini detailnya seperti ini. Jadi ada air lagi, tapi untuk listrik kayaknya di sini sudah nggak ada nih pojoknya. Nah, ini kayaknya sengaja dicoak. Kondisinya tanah jadinya, tanpa rumput. Kemarin kita mikir kalau kita maksa di ground gitu ya, di tanah gini, yang pasti harus sudah siap-siap cuci tenda, cuci alas, footprint. Kemudian udah pasti lebih dingin. Ya karena kita sama anak-anak dan kita nyari fun, ya ini listrik. Gak apa-apa lah, tidur di saung. Nah itu. Jadi begitu detail dan update terkini situ datar camping ground di Pangalengan, Bandung. Sedikit tips untuk foto-foto, kita bisa naik nih ke arah perbukitan sini, ke atas sana. Nah, itu udah jalur kita ke atas. Nah itu ada bekas Flying Fox. Jadi kata pengelolanya dulu ada Flying Fox di sana, melewati danau sampai ke tiang besi itu tuh, yang merah putih. Jadi mendaratnya di sana. Dulu ceritanya sebelum jadi camping ground ini merupakan tempat hiburan keluarga. Jadi ada bebek, ada saung, makan segala macam, tapi konsepnya belum untuk camping. Sekarang kita lanjut, kita lihat kondisi aksesnya dari sisi sebelah kanan danau ya. Tadi kita kan dari sana. Kayak gini kondisinya nih. Kalau hujan memang agak Lihat sendiri ya, dan aksesnya becek, tapi sebenarnya base nya ini ada batu-batunya, masih oke sebenarnya untuk mobil keluarga biasa untuk lewat sini. Nah cuma semakin mengarah ke timur ini ada keran. Nah ini kondisinya begini nih, batu-batunya itu amblas karena curah hujannya tinggi di Januari Februari kita kesini. Ini mungkin masih oke. Mobil bisa ambil jalur sini sebelah kanan lah ya. Nah begini, ini kalau mau bikin tenda di sebelah sisi mana nih, selatan danau, kondisinya tanah ini, nggak ada rumput. Nah ini yang saya bilang nih tadi, agak parah ya. Jadi jalannya habis berlumpur. Sementara di sini ada tanjakan kecil. Nah tanjakan kecil ini untuk mobil 4x2 atau penggeraknya
dua roda belakang atau dua roda depan ini lumayan berat ini. Jadi kalau misalkan secara teknik kita kebut, kita kan barang-barang camping akan jatuh-jatuh nih di sini nih. Kita cari momen untuk nanjak di sini mungkin bisa. Tapi kalau kita pelan-pelan lewat sini, begitu nanjak ini cukup licin ini. Ketika nanjak nggak kuat, otomatis akan jatuh ke sana. Nah udah, ini bisa repot urusannya, selesai. Tapi untuk mobil 4 wheel drive sekalipun kayaknya juga lumayan lumayan lah obstacle-nya. Mungkin nanti di roda depannya juga agak kurang kuat di sini, kecuali pengemudinya off-roader berpengalaman. Nah di sini ada cukup banyak rumput ya. Ini ada outlet listrik. Ini rumputnya sebenarnya bekas ditanam ya, tuh kelihatan bekas ditaruh rumput. Jadi mungkin entah berapa tahun, mungkin bukan berapa tahun yang lalu ya, karena ini masih baru 2021, mungkin ini bagus gitu, rumput hijau. Seiring perjalanan pengunjung semakin ramai ya, kelindes mobil akhirnya botak. Nah ini jadi alasan kita kenapa sih campingnya kok di dalam saung, ya gini kondisinya. Jadi sekali lagi yang kita cari adalah fun-nya. Kita bisa menghirup udara segar, bisa melihat view-nya. Nah ini kalau dari sisi selatan mengarah ke utara. Ini merupakan tempat terbaik lah di camping ground Situ Datar sini. Jadi mobil tuh bisa mengarah ke danau, sementara tenda mungkin bisa ada di sampingnya, karena ini lumayan luas di sini. Nah di sana ada tulisannya itu Situ Datar. Air juga ada di sini, listrik juga ada. Jadi sebenarnya oke lah, komplit untuk air, listrik, toilet ada lagi. Nah itu di sisi sebelah sana itu ada bangunan musola, nggak tahu masih bisa dipakai apa enggak. Kemudian sisanya ya seperti yang terlihat gini. Ini tanah merah ya. Ini agak-agak khawatir juga sih longsor. Bisa aja terjadi longsor kan, karena ini botak nih. Ini udah ada sedikit longsoran. Nah di sini mungkin dulunya waktu wisata keluarga ini saung atau kolam atau apalah, untuk pemancingan mungkin. Jadi untuk buat tenda agak kurang estetik di sini ya, kelihatannya agak kumuh. Mungkin pengelolanya bisa review ini. Nah ini semakin ke bawah sini, ini semakin rendah nih. Jadi ini adalah titik terendah danau. Jadi danau itu airnya dari mata air di sana katanya. Di sini juga banyak sumber mata air. Kemudian berkumpul air di sini. Nah ini kayaknya dibuat tebusan. Jadi lewat bawah itu dibuat gorong-gorong. Nah sehingga lanjut lagi ke sana. Ke sana tuh. Nah, itu ada suara air. Nah di sini karena ini titik rendah, ini becek banget ini ya. Mungkin ini juga udah nggak layak lah untuk tempat camping. Kecuali mungkin mobilnya 4 wheel drive, kemudian menggunakan roof tent. Tapi kan kita juga butuh turun ya, jadi jalan akses turunnya nanti becek. Ini lumpur lah, ini sudah bukan tanah lagi. Oke,